Udah kelihatan ya? Ya Pak, kelihatan Pak. Oke. Jadi ini rencana atau RPS atau rencana belajar semester ya. Mata kuliahnya ini judulnya ini workshop gambar teknik listrik dan elektronika. Nah, nanti kalian setelah belajar ini nanti isinya pada prinsipnya praktikum menggambar ini ya, menggambar listrik dan elektronika. Ya nanti diharapkan kalian nanti bisa mencapai ini yang ditargetkan dari ini. Jadi mulai bisa bekerja sama, peka terhadap sosial dan lingkungan, kemudian dan ini pokoknya prinsipnya yang sifatnya sosial ini ya. Sosial dan tentunya namanya kejujuran, kedisiplinan ya, bisa capai artinya ya nanti paling tidak nanti ketika mengerjakan soal ujian itu harus jujur ya, jujur sesuai dengan kemampuan masing-masing. Kalau diminta untuk tidak saling kerjasama ya jangan kerjasama. Artinya jika nanti kalian menguasai tentang yang diharapkan ini, tentang Anda harus mampu misalnya ini mampu menunjukkan simbol-simbol komponen listrik ya, simbol komponen listrik. Ini salah. Komponen atau alat-alat listrik ya. Ini misalnya meliputi saklar, kemudian MCB, MFB, sekring, lampu, kemudian pemanas, motor, nah itu namanya komponen-komponen listrik. Jadi kalian nanti harus telah menjalani kuliah ini 1 semester ini harusnya mampu untuk menunjukkan simbol-simbol komponen listrik. Yang ini tentunya nanti karena di sistem kenukliran, di instalasi nuklir pun karena juga banyak dijumpai komponen-komponen listrik. Misalnya ya kalau di reaktor itu kan banyak juga ada saklar, ada MCB, ada motor, ada pompa dan lain sebagainya. Jadi bahkan kalian nanti juga diharapkan mampu menjelaskan, mampu menunjukkan, bahkan sampai mampu membuat gambarnya. Tapi gambar masih dalam bentuk simbol ya. Kemudian ini diantara saya menggambarkannya dalam bentuk nanti dirangkai, dibuat instalasinya sehingga nanti berhasil jika menghadapi di dunia kerja, misalnya di web atau di perusahaan, di pabrik, menghadapi suatu rangkaian listrik, sistem instalasi listrik, diharapkan kalian mampu paling enggak dasar-dasarnya ya. Di samping gambar simbol juga gambar instalasi juga nanti gambar rangkaian lain single diagram itu nanti rangkaian itu ya untuk bisa untuk menghitung keperluan yang komponen atau alat-alat yang diperlukan dalam instalasi listrik tersebut itu nanti bisa diwujudkan dalam gambar ini single line.
Dan uh, kalau mungkin disimulasikan bisa digambar nanti. Kalau mungkin nanti ada apa namanya software simulasi untuk demonstrasi, ya nanti kalian juga bisa mendemonstrasikan atas gambar rancangan instalasi yang kalian buat nanti. Jadi di samping instalasi listrik, kalau listrik itu kan dayanya yang besar, kemudian nanti juga ada materi-materi yang akhir nanti adalah di sistem elektronik ya. Jadi kalian diharapkan juga mengenal simbol-simbol dari sistem elektronik, kemudian membuat gambar rangkaiannya, juga membuat kemudian mengkonversikannya ke dalam bentuk rangkaian pada PCB. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini nanti tadi saya kira pengajarnya sudah jelas ya, apa saja. Jadi ini untuk acara perkuliahan sampai dengan 16 kali pertemuan nanti. Ini intinya nanti pertama hari ini saya penjelasan umum dan kontrak kuliah, dan nanti berikutnya ini tentang teori instalasi listrik, kemudian pengenalan simbol-simbol, dan nanti setelah, jadi sebelum UTS itu nanti pengajarnya adalah saya dengan Pak Agus Purbadi. Kemudian setelah ini saya dengan Pak Agus ini intinya nanti yang instalasi listrik yang daya besar atau harus kuat ya. Kemudian kalau setelah UTS nanti pengajarnya adalah Pak Adi Abimanyu dan Pak Budi Suendro, dengan pada intinya nanti untuk sirkuit elektronika, baik elektronika analog maupun yang digital. Oke, itu kemudian kira untuk sistem kontraknya, pemilihannya nanti dibuat. Pak Agus, Pak Budi masih gabung nggak ya? Roger masih gabung Pak. Nah ini kan intinya ini kan nanti kan kira-kira workshop ini termasuk nanti ada UTS enggak ya Pak Budi? Karena ini kan sebetulnya workshop itu masuknya kan dalam praktikum Pak ya. Ya. Kalau di kurikulumnya kita kan praktikum murni 3 SKS gitu kan. Nah, 3 SKS apa 2 SKS ya nih ya? 2 Pak. 2 ya. Yang 3 SKS yang elektronika ya. Iya. 2 SKS karena adanya murni di praktikum jadi tidak ada UTS-nya Pak ya di. Jadi nanti kita ketemunya langsung ke UAS gitu. Kemudian kalau perlu dibuat apa namanya? Apa ya? Spesial project buat gambar rangkaian mungkin yang tentunya itu perlu ya mungkin ya. Ya perlu Pak. Tapi kalau special project kan membuat suatu sistem Pak ya.
kalau gambar teknik apakah memang kita bisa aja sih sebetulnya sistem kita mau buat sistem tentang instalasi bengkel. Nah, iya, jadi kan bisa. Jadi betul bisa Pak. Nanti kita sebutkan di situ ada penggunaan dayanya di misalnya line R apa, line S apa, line T apa gitu. Ya. Jadi sampai menghitung apa kalau perlu sampai menghitung nilai rupiahnya, tapi mungkin kalau sampai menghitung harganya mungkin ya paling nggak menghitung penggunaan komponennya apa saja, kemudian ukurannya bagaimana, tipenya bagaimana. Betul. Jadi tidak sampai ke harga, Pak. Ya, itu bill of material, Pak. Jadi keluarnya bill of material dari rancangan gambar tersebut. Tapi kalau sampai rupiah nanti masuknya ekonomi teknik nanti Pak. Borong itu nanti. Ya. Jadi cukup aja sampai itu aja ya. Iya. Bill of materialnya ya. Iya. Jadi misalnya kabel itu nanti akan melewati daerah lembab misalnya gitu. Jadi nanti penentuan jenis kabel, terus diameternya, terus perlakuan di dalam, misalnya ditanam di bawah itu harus menggunakan apa seperti itu gitu Pak ya. Oke. Ya. Jadi gitu kalau itu diberi waktu itu kira-kira nanti dibuat satu kelompok ini jumlah mahasiswanya ada berapa nanti misalnya 6 atau 5 gitu ya. Ya, bisa Pak. Ini jumlahnya ada 28 Pak, ada 28. Kan? Semester 2 toh? Iya, 28. Berarti apa ya 4 aja ya 7. 4 kelompok. Ya, bisa Pak. Satu kelompok 7 mahasiswa. Atau dibalik. Satu kelompok 4, 7 kelompok. Jadi satu kelompok udah. Nanti nggak kebanyakan proyeknya Pak. Oh iya ya udah aja 74 ya. Satu kelompok 7, nanti kelompoknya ada 4 gitu. Ya, jadi nanti masing-masing dosen membuat spesial proyek untuk satu kelompok mahasiswa itu. Atau enggak gini Pak, jadi kalau itu kita bikinnya seperti ini. Jadi dari masing-masing kelompok nanti akan memiliki 2 pekerjaan spesial project, baik itu yang elektronik ataupun yang listrik Pak. Jadi misalnya kelompok 1 listrik, 1 elektronik spesial projectnya seperti itu Pak. Karena kalau elektronik kan agak susah Pak. Kalau dibikin kayak tadi tempat Pak Yati misalnya untuk merangkai di instalasi seperti itu kan agak susah. Kalau kami biasanya untuk elektronik ya kok buat modul rangkaian seperti apa kan gitu Pak Budi. Iya betul Pak. Kalau elektronik itu jadi bukan special project nanti Pak. Desain Pak. Iya desain. Kita diminta suruh ada rangkaiannya, kita minta suruh gambar rangkaian PCB-nya dari skematik PCB gitu Pak Yadi. Ya jadi dari rangkaian sirkuit biasa itu dikonversi menjadi PCB. Iya itu kalau elektronik. Tadi kalau yang listrik betul bisa untuk special project perancangan untuk instalasi apa gitu Pak bisa. Ya. Gimana Pak Yadi? Jadi satu kelompok ada dua tugas gitu ya? Iya. Baik. Jadi semua merasakan tugas baik listrik maupun elektronik. Oke. Jadi kalau itu kira-kira menggunakan waktu berapa kali pertemuan? Jadi satu kelompok ada dua. Pak Yati boleh lihat pertemuan 1 sampai ke bawah Pak Yati, yang dari apa namanya? Yang untuk elektroniknya Pak Yati. Ini kan tadi ini 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini hanya masih masih apa nomor saya perkirakan seperti ini Pak. Oke. Ya. Sebetulnya 2 pertemuan cukup kita Pak Budi ya untuk convert seperti itu. Kalau dasarnya udah dapat sih. Iya Pak. 2 pertemuan untuk proyek itu tadi. Iya cukup. Ya berarti ini
Berarti waktu inhal sama waktu ITS, UTS ini yang dihilangkan gitu kan? Ya, Dipakai sebagai project. oke. Jadi kalau itu uh, apa namanya komponen-komponen dalam penilaian diantaranya adalah ini ya kehadiran ya. Dan praktikum ini nanti masing-masing pribadi ya, masing-masing personil. Terus tentunya tugasnya responsif seperti biasa ya. Ini yang biasa ini. Jadi, jadi kira-kira begini untuk semua dan terus ini disebut tugas 15 Tugasnya tuh 15 ya. tugas 15 apa tugas 10 ke sini yang responsinya dinaikkan 5. Itu kalau project aja digabung dengan tugas gimana, Pak? Proses. Jadi misalnya UAS-nya 35 atau 3 Ini sini ya 35. 35 terus yang praktikumnya 30, Pak. Pak Yadi, tugasnya itu minimal 20% loh Pak Yadi. Itu kan ditambah dengan project, Pak Yadi, Pak Budi. Maksudnya nanti digabungkan di dalam Project si ya. angkatnya itu tetap ada tulisannya atau gini nanti yang project dibuat tugas, yang tugas jadi project gitu Pak. Jadi biar ada 20% gitu di tugasnya, karena kalau di apa namanya di dikti itu tugas itu mutlak 20. berbunyi minimal 20%. Minimal 20%. Iya, yang tugas. Project ini termasuk tugas enggak ini kira-kira? Apa Di dikti waktu itu waktu lagi terakhir kita apa namanya akreditasi tahun 2017 itu, yang bapaknya dari Palembang itu bilang kalau tugas berbunyinya jelas harus tugas gitu. Kalau project itu merupakan tugas, jadi project beda lagi.
Nanti kalau kita membuat persentase komponen itu, kalau ada proyek sendiri, tugas sendiri, yang tugasnya nanti harus 20% gitu, Pak. Oke, gimana ini Pak? Ini jadi ini Itu jadinya, itu monggo kalau yang proyek mau tetap 20% diambilkan dari UAS saja nggak apa-apa, atau dari praktikumnya. Praktikumnya 25, proyeknya 20 gitu. Itu jadi 110 kayaknya ya. ini 20. 110 ada tambah kehadiran itu. Oh, itu 20 ya. Oke. Atau yang 25 Pak, UASnya responsinya 25. UASnya 25, Pak. Pas nanti kalau udah Pas ini. itu. Kalau 20 malah kurang 5%. Nah, gitu. Jadi antara bobot praktikum dengan, atau praktikum 20, UASnya 30, ya, gitu lebih seru gitu. Praktikum 30, UASnya, praktikumnya 20 aja Pak. Praktikum 20, UASnya 30. Jadi nanti ada kesungguhan mahasiswa ketika melaksanakan UAS, karena poinnya besar, 30%. Ya, 100 ya. Oke, kira-kira begitu. Oke, setuju ya Bapak semua, dan para mahasiswa harap dipahami. Nanti jadi kalian kalau acara perkuliahan harus diusahakan hadir terus agar tidak mengurangi poin penilaian Anda. Kemudian praktikum juga diusahakan bisa baik-baiknya. Jadi intinya nanti kan di perkuliahan ini banyak praktikumnya. Intinya praktikum menggambar aja ini, gambar listrik dan gambar elektronik. Nah, nanti ketika mungkin pertemuan yang akan datang, mungkin akan saya sampaikan tentang teorinya dulu, teori artinya di sini nanti dasar-dasarnya itu apa, kalau membuat gambar listrik itu harus bagaimana, simbol-simbolnya bagaimana, nanti akan disampaikan, saya sampaikan dengan Pak Agus nanti di pertemuan yang akan datang. Setelah tahu teorinya, nanti baru untuk berikutnya nanti dimulai pembuatan gambar-gambar. Dan ini sistem perkuliahannya bersambung atau berseri, jadi dari gambar listrik dulu, kemudian nanti dilanjutkan gambar elektronik. Jadi kalau di sini kan kalau praktikum hanya pengelompokannya hanya ketika nanti mengerjakan proyek, spesial proyek. Kalau dalam hariannya praktikumnya selalu bersama-sama. Nah, nanti kalau misalnya bisa offline, mungkin di lab gambar teknik menggunakan komputer-komputer yang ada, kira-kira itu cukup enggak ya? Tapi kalau seandainya tidak, ya nanti mungkin pakai laptopnya masing-masing. Kira-kira begitu. Oke. Mohon maaf Pak, bisa diulang Pak? Yang mana? Yang mana? Yang mana yang minta diulang? Yang mana? Halo? Yang barusan ini Pak, Bapak bilang Pak tadi. Laptop saya tadi ini Pak, jaringannya putus-putus Pak. Oke. Jadi kalau ini tentang poin-poin atau kontrak perkuliahan ini sudah jelas ya, ini ya. Ada kehadiran nilainya 10%,
nanti praktikum itu nanti hasil praktikumnya kalian misal buat gambar nanti nilainya ini dari total keseluruhan 20%. Kemudian tugas ini nanti mungkin ada tugas-tugas khusus atau mungkin dalam keaktifan itu nanti aduan artinya keaktifan ini dalam diskusi tanya jawab hariannya atau juga bisa mungkin nanti dosen memberikan tugas mungkin buat gambar sederhana dan lain sebagainya itu nanti nilainya ini 20%. Kemudian kalau yang 2 proyek ini maksudnya nanti tugas kelompok ini ya, tugas kelompok. Satu kelompok nanti 7 orang mengerjakan tugas, mungkin tugasnya ada 2 macam, tugas gambar listrik dan juga gambar elektronik. Kemudian yang ujiannya UASnya nanti dalam bentuk responsi, mungkin per tiap mahasiswa kemungkinan menghadapi 4 dosen, kemungkinan juga menghadapi 1 dosen aja. Itu nanti ngasih kita bahas, kami bahas di antara para kami dosen pengampu di mata kuliah ini. Ini kontrak kuliahnya seperti ini. Kemudian nanti pertemuannya nanti ini seperti ini ya. Pertemuan pertama hari ini masih penjelasan umum dan kontrak kuliah saya sendiri. Kemudian nanti pertemuan selanjutnya, pertemuan yang akan datang nanti yang akan menyampaikan saya dan Pak Agus Purbadi. Ini nanti akan saya sampaikan tentang teori dulu tentang instalasi listrik. Di sana nanti akan Anda sekalian akan dikenalkan bagaimana cara menggambar instalasi listrik itu, aturan-aturannya bagaimana, simbol-simbolnya bagaimana, ukuran-ukuran bagaimana nanti akan dijelaskan pada pertemuan kedua yang akan datang. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya ketiga, 4 dan seterusnya nanti mulai praktikum membuat gambar-gambar baik gambar instalasi listrik arus kuat maupun rangkaian elektronik yang tentu untuk buat gambar rangkaian elektronik tentunya juga nanti sebelum dimulai praktikum membuat gambar rangkaian elektronik itu juga diawali juga dengan penjelasan secara teoritisnya, aturan-aturan mainnya, simbol-simbolnya nanti juga akan dijelaskan dulu, yang mana nanti itu sebagai pengajarnya, sebagai dosennya adalah nanti Pak Budi Suhendro dan Pak Adi Abimanyu. Begitu. Kira-kira para mahasiswa ada yang perlu ditanyakan lagi tentang perkuliahan ini, tentang workshop gambar teknik listrik dan elektronika ini? Halo? Halo. Izin Pak. Ya. Untuk gambar teknik ini pakai aplikasi ya Pak, atau di gambar manual rangkaiannya Pak, untuk instalasi listrik Pak? Ya nanti mungkin bisa pakai aplikasi, nanti kemungkinan pakai aplikasi. Kalau manual nanti nggak mungkin, kemungkinan waktunya tidak bisa tercapai. Kalau untuk yang saya nambahkan ya Pak Yadi, kalau untuk yang elektronika itu nanti kita akan gunakan softwarenya menggunakan Altium teman-teman. Altium Designer. Nanti silakan teman-teman nyari dulu software tersebut, Altium Designer itu. Ya, sebelum kita gunakan untuk mendesain rangkaian elektronik dan skematik serta PCB-nya nanti. Begitu Pak Yadi. Oke. Jadi itu tadi sudah dijelaskan oleh Pak Adi Abimanyu untuk
apa namanya, gambar elektroniknya nanti menggunakan aplikasi apa tadi Pak Bung? Altium Designer. Altium Designer, yang mana itu softwarenya bisa di-download ya. Bisa Pak. Ada itu di internet ada. Oke. Untuk yang teknik listrik nanti saya tak rembukan dengan Pak Agus pribadi mau pakai aplikasi apakah Solid Edge. Ada Solid itu juga bagus, tapi saya belum sempat downloadnya masih kesusahan. Nanti kalau terpaksanya paling pakai Visio, Pak. Oke. Begitu kira-kira masih ada yang ditanyakan teman-teman semua? Dari saya cukup Pak. Yang lainnya gimana? Masih komplit ya? Alhamdulillah Pak. Udah pada ini, kalau absensinya tadi udah ya Pak Budi ya. Oke, kalau sudah cukup jelas, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan, mungkin untuk pertemuan pertama kali ini kita cukupkan sekian ya. Sampai ketemu minggu depan. Oke. Makasih Pak Yadi. Oke, dari saya kalau ada kekurangan saya mohon dimaafkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.